sepakat 10 tahun lagi modal 10 juta itu dikembalikan. Tapi setiap bulan kalau ada omset dia akan terima 30%, ya. 30% dari laba. Tapi kalau misal nggak ada laba, ada rugi, ya tergantung kesepakatan. Kamu kalau rugi, aku nggak bisa ngasih laba, ya, nggak bisa ngasih 30% ini. Karena apa? Karena aku harus menanggung kerugian ini, misalnya si pemilik depot, ya. Jadi kan nggak ditanggung sama si investor ini. Cuman dia nggak terima keuntungan di bulan tersebut karena nggak ada omset. Nah, bagi pemilik depot, dia kan harus tetap belanja bahan baku, belanja modal, meskipun pada tahun itu dia nggak ada omset. Ya, si pemilik modal kan harus mengembalikan 10 juta di 10 ya tahun yang akan datang ini. Nah, ini dia akan menyisihkan dari 70% tersebut. Ya, dia akan menyisihkan dari 70% tersebut supaya di tahun ke-10 atau 10 tahun kemudian dia bisa mengembalikan 10 juta tersebut ke pemilik modal. Ya, jadi kesepakatan yang paling umum yang sering saya lakukan dengan beberapa orang dan saya yakin di luaran sana juga akan seperti itu. Jadi kita sebagai pemodal kan kita kan nggak terlibat aktif di bisnis tersebut. Sama seperti Nggak di mau pasar rugi juga gitu kan Pak. ya, sama seperti kita beli sahamnya Indofood. Kan kita nggak ikut bikin produknya Indofood kan, hanya kita setor uang saja ya, atau kita nanam aja di modalnya si Indofood. Ya itu sama seperti seperti kita berinvestasi atau kita join bisnis dengan orang misalnya yang sudah jalan bisnisnya, ya sudah, ya itu bersepakat. Bedanya kalau orang per orang ini kan bisa langsung MOU berdua atau disaksikan notaris bisa. Kalau nilainya itu mungkin puluhan juta, ratusan juta, atau mungkin bisa miliaran, itu bikin MOU terus disaksikan notaris, ya. Jadi keluar dokumen sahnya. Tapi kalau di industri pasar modal kita nggak melibatkan notaris. Ya, kita diawasi oleh otoritas jasa keuangan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi secara tidak langsung ada nih bukti kepemilikannya secara digital dan itu sudah dipertanggungjawabkan. Bahwasanya kita berinvestasi di Indofood memiliki saham dengan nilainya 10 juta. Ya, di tahun pertama, kedua, ketiga kalau misal harganya tetap sama dan kita nggak ada keuntungan apapun yang kita terima selama 3 tahun, ya kita pindah aja ke saham yang lain. Supaya apa? Selain kita punya nilai dari saham yang kita miliki tersebut, kita juga ada plus keuntungannya, ya, dari dividen yang dibagikan oleh si Indofood tersebut atau Bogasar atau yang lain. Ya, ini menariknya saham teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman mulai terpikirkan untuk terjun di industri saham, di Tokopedia, di Shopee itu sudah ada paket-paketnya. Jadi kalau semisal kita datang ke depot, ya, di depot itu kan menunya banyak ya, tapi kan ada paket-paket, paket pecel, paket nasi campur, paket krengsengan, paket soto, paket, nah itu kan paket. Nah di reksadana ini itu sistemnya paket. Jadi di dalam reksadana saya mau beli saham. Nah di dalam reksadana itu ada saham yang bukan hanya punyanya satu Indofood, ada saham-saham yang lainnya. Nah itu paket reksadana A. Berikutnya ada paket reksadana obligasi B. Ya, itu di dalamnya ada obligasi RI, obligasi swasta segala macam, ya. Jadi itu sistem paket. Kalau reksadana ini sistem paket. Jadi kita tinggal terima beres saja. Kita punya modal 10.000 ya sudah. 10.000 kita mau cairkan di tahun keberapa? Tahun kedua. Ya ada keuntungan nggak ada keuntungan, uang 10.000 itu kembali di tahun kedua. Nah ini sistem paket reksadana. Nah, jadi ya sama seperti perusahaan asuransi tadi, modalnya kita itu dikelola oleh perusahaan yang kita percaya melalui unit link atau perusahaan sekuritas segala macam. Ya, kalau derivatif ini kontrak berjangka. Jadi sebenarnya kayak deposito itu bisa masuk kategori derivatif atau kontrak berjangka. Jadi misal nih kita naruh uang di bank dan kita nggak mau utak-utak nih, tapi boleh dicairkan di tahun kelima. Nah ini bisa masuk kategori kontrak berjangka.
Tapi ini bukan bukan deposito, deposito masuk pasar uang. Tapi ini pasar derivatif. Bisa berbentuk ekuitas, bisa berbentuk obligasi, tapi sifatnya kontrak. Jadi nggak bisa dipublikasikan ke masyarakat atau mungkin i- eh, apa ya, jual soto tapi sotonya spesial gitu ya. Nggak bisa dijual di klien-klien lainnya kan kayak gitu. Nah ini industri sekuritas di pasar derivatif. Tapi yang paling umum itu ekuitas, obligasi sama reksadana ini umum. Nah di dalam reksadana ini ya kayak paket-paket gitu. Makanya kalau teman-teman yang masih pemula, ya masih pemula, masih masih awam banget, ya ambil aja reksadana. Di reksadana Tokopedia itu kalau nggak salah 10.000 itu sudah bisa ya. Kita mau ambil berapa ya? Kalau 10.000 berarti kan keuntungannya mungkin kecil. 15 rupiah misalnya ya, 10.000 15 rupiah atau mungkin 100 rupiah ya di bulan keberapa. Nah, itu ada. Nah, itu sistem kerjanya sebenarnya sama seperti di reksadana lainnya ya, baik itu di Welma, di Ajaib atau mungkin di apa apa sih namanya, punyanya BRI, pokoknya perusahaan sekuritas BRI, Sailendra atau apa gitu. Nah, itu paket 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 investasi di reksadana. Jadi bisa campuran. Ya, jadi teman-teman, kalau saya sih fokusnya adalah yang penting uangnya nggak habis ya. Jadi kalau misal kita terima gaji 5 juta misalnya ya, atau berapapun 3 juta ya, 1 juta untuk keperluan sehari-hari, 1 juta untuk biaya tak terduga, mungkin 1 jutanya ini bisa untuk investasi. Atau mungkin gede banget Pak, 500.000 deh buat investasi, nggak apa-apa. Ya, nabung di ekuitas, saham, atau obligasi, atau reksadana. Banyak kok. Banyak jenisnya teman-teman dan kita tinggal mau menyisikan berapa. Mau itu 10.000, 100.000, itu dikembalikan lagi ke masing-masing individu. Supaya apa? Ya itu tadi, kalau saya fokusnya adalah si obligasi ini. Bayangkan kalau berapa juta masyarakat Indonesia nih. Kita ambil yang range usia 17 tahun sampai 40 tahun. Ya. Satu orang menyisihkan satu hari 1.000 rupiah misalnya ya untuk investasi. Tinggal dikalikan berapa juta usia produktif tersebut. Nah kalau dikumpulkan, mungkin Indonesia juga nggak perlu pergi ke negara-negara maju untuk melakukan pinjaman. Ya, karena apa? Kita sudah meminjamkan uang kita meskipun itu hanya 1.000 rupiah, ya, tapi dikali berapa juta orang, ya. Nah ini jarang teman-teman mungkin di kelas ini juga ataupun mungkin di luaran sana sempat memikirkan hal seperti itu. Ya, mungkin kita taunya kenapa sih kok hutangnya Indonesia naik terus misalnya. Percayalah, kalau kita nggak menikmati jalan tol, menikmati kapal yang semakin baik, pesawat yang semakin baik, ya kita tahu meskipun tarifnya masih mahal ya. Nah, ya karena memang fokusnya pemerintah kita ya penyetaraan kesejahteraan. Bukan hanya di Jawa saja, tapi di negara-negara di pulau-pulau lainnya itu juga memiliki infrastruktur yang memadai. Ya, karena kita tahu Indonesia ini luas sekali, tapi kalau nggak ada infrastruktur, ya nggak akan pernah dikenal. Nah, bagaimana cara membangun infrastruktur? Ya, caranya adalah ya bergerak bersama. Ya, terlepas ada oknum yang mengkorupsi lah. Ini tutup mata lah ya. Ya, itu kembali ke manusianya masing-masing. Ya. Tapi kalau kalau semisal kita punya kesempatan untuk menyisikan uang kita untuk di industri pasar modal, ya kenapa enggak? Kalau sekarang ada uang tabungannya 1 juta Pak. Ini buat biaya tak terduga. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu udah cukup. Ya, yang penting bisa disisihkan berapa dari 1 juta tersebut. Ya, misalnya setiap bulan nabungnya 1 juta. Nah, saya sisihkan 100.000 Pak buat reksadana. Ya itu tadi kan ini kan jual paket. Reksadana ini jual paket. Kalau misal selama 12 bulan berarti 1.200.000 saya belikan paket reksadana di tahun berikutnya ya nilainya pasti akan sama. Ya, karena ini jualnya paket. Ya, plusnya itu adalah ya kalau memang reksadana tersebut memiliki value lebih ya digerakkan oleh perusahaan sekuritasnya. Ya, ibaratnya digerakkan ini dialokasikan ke beberapa
modal dari perusahaan-perusahaan yang menurut perusahaan sekuritas tersebut layak untuk dimiliki. Karena apa? Kalau perusahaan sekuritas itu memilih yang terbaik, otomatis dia kan juga dapat admin fee. Karena apa? Diuntungkan. Kalau misal dia nyari yang jelek, berarti dia kan nggak dapat admin fee, kan rugi, ya. Nah, jadi ya perusahaan sekuritas juga bayar operasional, bayar tenaga kerja. Ya, ya dari mana ya? Dari fee yang kita apa berikan ke mereka. Misal nih, kita punya modal 1.200.000. Keuntungannya dari investasi reksadana tersebut misal 200.000. Ya, berarti 1.400.000 jadinya. Nah, 1.400.000 berarti keuntungannya kan 200.000. 200.000 itu nanti kan diambil admin fee perusahaan sekuritas. Anggap aja 50.000. Ya, kita terimanya bersih 150.000 setelah dipotong admin fee. Tapi kan uangnya kita kan aman 1.200.000. Nggak kepake untuk hal-hal lainnya. Ya, nah ini yang mungkin jarang terpikirkan sejauh itu, tapi ini sangat penting sih menurut saya. Bukan hanya sekedar kita nabung, tapi kita juga penting untuk ya berpikir kritis terhadap investasi. Karena buat siapa lagi kalau bukan buat kita sendiri. Ya, yang diuntungkan juga bukan orang lain, tapi kita sendiri kok yang diuntungkan. Uang kita aman, tapi nggak keecer kemana-mana kan gitu. Tapi benar-benar utuh di tahun keberapa ya kembalinya. Oke, monggo silakan mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman. Makasih Pak Danang. Sama-sama Mbak Ina. Mungkin teman-teman yang lainnya yang yang mungkin belum paham atau mungkin masih tertinggal ya dari topik yang di awal-awal tadi, monggo silakan ya. Eh, Kalau kita mau mencicil KPR rumah atau leasing motor atau mungkin melakukan pinjaman di bank untuk usaha dan segala macam, itu masuk kategori investasi nggak sih? Semuanya itu dikembalikan lagi sesuai kebutuhan. Kalau kita KPR rumah supaya kita bisa hidup tenang, nggak pindah-pindah kontrakan atau kosan, dan modal kita cukup untuk KPR selama berapa tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu nggak masalah, ya, karena untuk tempat tinggal. Beda cerita kalau semisal kita sudah KPR rumah satu, terus KPR lagi dua, dan yang satu nggak ditinggali, tapi mungkin dibiarkan saja. Nah, ini kan nggak memberikan nilai, nggak memberikan value, itu nggak disebut investasi, ya. Bisa jadi itu gaya hidup yang salah. Kalau misal yang satu beli tunai, yang satu leasing, yang satu kredit KPR, beli tunainya ini disewakan, nah itu nggak masalah. Atau mungkin dijual lagi dengan nilainya lebih lebih kompetitif, ya. Setelah dihitung beli 100 juta terus dijual lagi jadi 115 juta misalnya, keuntungan 15 juta karena eh, sebulan atau 2 bulan kemudian nilainya bisa berubah. Nah, itu bisa. Itu itu namanya perdagangan ya, perdagangan bukan investasi. Ya, banyak teman-teman yang kadang mungkin belum memahami konsep dasar investasi, salah kaprah. Oh, saya tak tak investasi di motor misalnya. Motor itu tergantung kebutuhan, itu memberikan nilai lebih atau tidak. Kalau misal motornya cuman beli makan ke Indomaret, pulang lagi ke Indomaret terus pulang lagi. Itu kan ada biaya operasionalnya, isi bensin, belum maintenance-nya. Nah, ini kalau semisal kita nggak memikirkan value lain, ya kita bisa habis uangnya untuk membiayai hanya sekedar motor tersebut. Tapi beda cerita kalau motor tersebut dipakai untuk Gojek, pergi bekerja, akhirnya dapat pekerjaan lebih baik dengan gaji yang lebih lebih baik lagi. Nah, ini kan memiliki nilai value. Ya, itu bisa dianggap sebagai investasi. Ya, karena nilainya bisa lebih maksimal ya dibanding biaya operasionalnya, bayar bayar bensin, maintenance dan segala macam. Ternyata memberikan keuntungan. Itu bisa dianggap sebagai investasi.
Tapi di sini yang investasi yang mungkin dari awal sampai sampai akhir ini yang saya sharingkan itu lebih ke investasi non fisik ya, non fisik. Lebih banyak investasi-investasi berbentuk surat-surat atau dokumen-dokumen digital ya atau dokumen-dokumen berharga. Ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan teman-teman. Di slide berikutnya saya masukin beberapa penjelasan sebenarnya. Contoh pasar ekuitas, saham biasa, artinya apa? Ini ini saya masukin ilustrasinya apabila kalian memiliki 1 juta lembar saham, saham biasa ya dari suatu perusahaan yang menerbitkan 100 juta lembar saham, maka kalian akan memiliki 1% dari perusahaan tersebut. Ya, jadi ibaratnya saya punya 1 juta lembar saham. Jadi seolah-olah ya 1%-nya itu saya memiliki hak atas eh, perusahaan tersebut. Ya, nah diilustrasikan kayak gitu kalau saham itu ya bukti kepemilikan. Ya, jadi kalau berdasarkan hak tagihannya ada biasa sama preference ya. Ya, ini berdasarkan hak tagihannya, hak klaim terakhir atau atas aktiva perusahaan. Nah, ini yang paling banyak itu preference ya, teman-teman ya. Yang muncul di aplikasi, di Tokopedia atau segala macam. Ini preference ya. Preference. Jadi kita nggak ikut hak suara proporsional pada RUPS. Jadi kita nggak berada di ini tadi 1% ini. Kita bukan di bagian dari 1%. Jadi kita bagian 0, sekian persen. Nah, biasanya kayak Freeport yang sekarang ini kan dulu kan banyak dimiliki oleh Amerika ya untuk mengelola, menambang dan segala macam. Tapi kan sekarang bisa diakui dan dimiliki oleh pemerintah kita orang Indonesia sendiri 60%. Nah, 50%, 40%-nya ini ke siapa? Ya dibagi. Ya dibagi 40%-nya ini dibagi. Mungkin 20% untuk yang punya teknologi bisa Amerika, yang 20%, yang 10%-nya ini mungkin untuk wilayah ya entah itu di Papua, yang 10%-nya ini untuk masyarakat ya. Jadi bisa 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 dikategorikan seperti itu. Jadi saham biasa ini yang berhubungan dengan orang-orang yang terlibat di komisaris ya. Jadi bisa memberikan opsi-opsi terhadap keputusan-keputusan dari saham tersebut. Nah, tapi kalau yang di aplikasi ya di perusahaan-perusahaan sekuritas itu lebih banyak saham preference ya. Jadi pembayaran dividennya itu jumlahnya tetap ya nggak fluktuatif. Jadi misal bulan ini memberikan dividen sekian persen, tapi bulan depan belum tentu. Dan itu pun juga kita nggak akan datang ke Indofood, kok aku nggak dikasih dividen. Nah ini nggak gitu. Ya saham preferen ini kita nggak face to face dengan si orang Indofoodnya. Ya kita berhubungan dengan perusahaan sekuritas atau perusahaan perantaranya. Ya. Jadi hampir semua perbankan itu punya apa layanan selain simpan pinjam, mereka juga ada investasi ini, khususnya di saham. Ya.